Yohanes 17 ayat yang ketiga, yang bunyinya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Jadi hidup kekal itu kalau menurut ayat itu artinya adalah mengenal Bapa sebagai Allah satu-satunya, itu pertama. Kemudian mengenal Yesus yang telah diutus oleh Bapa. Jadi mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu adalah hidup yang kekal. Itu. Nah, sekarang mengenal Bapa itu apa itu ya? Jadi Allah itu, ya, kata Allah itu berbeda dengan Allah, ya, berbeda ya. Kalau Allah itu nama, ya, itu nama diri atau proper name, sedangkan Allah itu bukan proper name, ya, tapi generic name gitu. Jadi bukan nama diri, tapi nama umum. Lah kemudian Allah itu terjemahan dari kata theos gitu ya. Nah, theos itu menunjuk kepada YHWH dalam perjanjian lama, ya, YHWH. Kalau theos itu bahasa Yunani gitu ya. Itu menunjuk kepada YHWH. Lah namanya YHWH, memang namanya YHWH. Jadi YHWH itu bukan Allah, ya. Allah tersendiri, ya, beda. Jadi ada Allah, SWT, ada juga YHWH, itu berbeda itu gitu. Lah kadang-kadang orang mengartikan karena ada kata Allah, wah disamakan dengan Allah gitu ya. Tidak sama itu. Allah itu berbeda dengan Allah gitu ya. Jadi Allah itu bukan Allah. Allah itu bukan Allah begitu. Kalau Allah itu nama diri, kalau Allah itu bukan nama diri, itu menunjuk kepada YHWH. Jadi hidup kekal itu adalah mengenal YHWH sebagai satu-satunya Allah. Itu. Jadi mengenal YHWH dan mengenal Yesus yang waktu di dunia itu sebagai utusan, ya, diutus oleh YHWH itu gitu. Sebagai manusia dia utusan. Ya, manusianya itu utusan. Jadi hidup yang kekal itu yaitu mengenal YHWH sebagai satu-satunya Allah, ya, bukan Allah loh, Allah, ya. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Engkau ini ya tadi menunjuk kepada YHWH itu. Ya, YHWH yang mengutus Yesus ke dunia. Jadi pendeknya ya hidup kekal itu ya mengenal YHWH dan mengenal Yesus gitu. Lah kalau kita mengenal tuh berbeda ya dengan tahu ya. Kalau saya tahu Pak Jokowi, ya, Pak Presiden Jokowi, saya tahu itu, sering melihat di televisi, di gambar-gambar itu. Tapi saya nggak kenal dengan beliau gitu ya.
Kalau kenal itu ya berarti pernah berhadapan muka, pernah apa seperti itu ya, pernah ya kenal lah, mengenal ya. Jadi mengenal itu berbeda dengan tahu gitu ya. Lah yang diharapkan oleh oleh apa ayat itu adalah mengenal YHWH dan mengenal Yesus gitu. Lah terus apakah kita mengenal Yesus? Ya kalau Anda belum mengundang Yesus ya Anda tidak kenal Yesus gitu. Lah kalau Anda mau kenal dengan Yesus itu adalah mengundang Yesus masuk ke dalam hati Anda. Ya, mengundang Yesus ke dalam hati kita ya baru nanti saya kenal dengan Yesus dan Yesus berkata kalau melihat Yesus ya berarti telah melihat telah melihat Bapa gitu. Kalau mengenal Yesus ya berarti mengenal Bapa gitu lah. Yesus itu berkata aku dan Bapa adalah satu gitu. Jadi kita memang tidak bisa melihat Bapa, tapi ya kita atau saya mengenal Yesus ya. Bagaimana saya mengenal Yesus? Ya, melalui saya sudah mengundang Yesus ke dalam hati saya. Gitu. Sehingga perkenalan saya dengan Yesus itu bukan secara jasmani, tapi secara rohani. Gitu ya. Jadi mengenal Yesus itu juga berarti mengenal Bapa. Itu dan perkenalan itu secara rohani karena Yesus ada dalam hati saya gitu lah. Yang ada dalam hati saya itu Yesus secara rohani, Yesus yang telah dibangkitkan lah. Yesus yang telah dibangkitkan itu adalah secara roh itu Yesus itu adalah Roh Kudus gitu. Karena waktu Yesus itu ada di dalam kandungan Maria itu karena Roh Kudus gitu ya. Dalam Lukas pasal 1 ayat 35 bahwa ya, Maria kan bertanya kepada malaikat Gabriel, kok bisa? Saya kan belum menikah gitu ya. Tapi Gabriel menjawab kepada Maria, Roh Kudus ya, Roh Kudus akan menaungi engkau ya, itu roh Allah Maha Tinggi sehingga anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah gitu. Jadi Yesus itu rohnya adalah Roh Kudus, sedangkan fisiknya yang adalah manusia 100%, dia bisa lapar, bisa lelah, bisa sibuk, bisa ya seperti manusia pada umumnya gitu secara fisik ya, tapi secara roh dia adalah Roh Kudus. Nah, dengan demikian yang ada dalam hati kita itu Roh Yesus yang juga disebut Roh Kudus gitu. Jadi orang Kristen itu rohnya dua gitu ya, ada roh manusia, roh dirinya sendiri dan ada roh Allah atau Roh Kudus itu. Lah sehingga dikatakan roh yang ada dalam kita ya, dalam kita lebih besar daripada roh-roh di dunia itu ya, karena kita memiliki Roh Kudus gitu. Lah Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang
orang yang percaya Yesus itu. Hanya yang percaya Yesus saja yang diberi Roh Kudus tuh. Kalau yang tidak percaya Yesus, ya tidak diberi Roh Kudus gitu. Terus Allah kita tuh namanya siapa? Namanya YHWH. Di dalam perjanjian lama itu kalau ada tulisan Tuhan tapi huruf kapital semua. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Nah itu dari kata YHWH gitu. Lah kenapa kok tidak ditulis YHWH malah ditulis Tuhan huruf kapital semua? Karena orang Israel sendiri tidak berani mengucapkan YHWH itu. Kalau ada tulisan YHWH, dibacanya Adonai. Lah Adonai itu artinya Tuhan gitu. Lah, kalau Tuhan hanya huruf T-nya yang besar, yang kapital, terus UHAN-nya kecil-kecil itu dari kata Adonai. Tapi kalau YHWH ditulis TUHAN besar semua. Itu perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, Tuhan itu dari kata kurios gitu ya.